Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Mr. Jibril. Hari ini hari Senin, kita balik lagi di live bersama Ruang Bedah Mengajar. Selamat sore, teman-teman. Selamat menunaikan ibadah sholat asar nih. Kalau teman-teman dengar di dekat Mister sudah terdengar suara azan, gitu ya, teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan mau bahas apa sesuai dengan judulnya. Kita kalau urusan healing ini gaya kita itu maksimal gitu. Tapi mati gaya kalau urusan learning, ya kan? Bener gak? Gitu gak kita semua? Enggak, Mister. Ya nggak semua. Bener gak sih? Ya nggak semua lah. Pasti ada hal-hal yang kayak begini masih ada juga kan. Kita rasakan juga nih yang sama. Apa sih yang bisa lo bagiin teman-teman? Nah, ini dia. Ini kalau kita urusan healing, urusan pergi-pergi, wah, kita senang banget ya. Pergi-pergi kemana-mana, kita mau nih. Ntar mukanya bisa nggak kelihatan kalau di atas. Ya, pergi kemanapun ya teman-teman. Kayak di bawah ini nih, waduh. Kita pergi ke pantai nih, enak banget nih. Ngerasain vitamin C ya, vitamin C. Bukan dari jeruk ya, tapi dari asinnya garam. Itu yang seru. Kalau misalnya kita urusan healing ya, stres dikit, kita butuhnya healing. Kita butuhnya vitamin C. C yang dimaksud adalah laut gitu ya, maksudnya teman-teman. Salah, emang gitu salah Mister? Ya nggak salah teman-teman, oke-oke aja. Itu semuanya oke-oke aja. Terus apa sih aktivitas yang paling asik? Ya, kalau misalnya kita cukup sultan ya, kita bisa menyewa ini nih, ya kan, bisa ke tengah pantai sambil mancing, wah enak banget ya. Terus agak sorean baru kita bakar-bakar di pinggir pantai. Aduh, keren banget. Sambil nggak lupa posting di Instagram. Wow, gayanya udah maksimal kita kan. Aktivitas apa lagi selain itu? Aktivitasnya apalagi kalau bukan snorkeling ya. Snorkeling, melihat keindahan di dalam laut. Mata kita jauh lebih nyaman dan penglihatan kita jauh lebih jernih nih kalau pakai snorkeling ini, kalau pakai kacamata khusus ya kan, Google ya namanya, untuk melihat keindahan di dalam laut. Mungkin ketemu dengan SpongeBob dan Patrick dan Bikini Bottom di bawah. Tapi nggak cuma itu aja ya. Keamanan kita juga penting dong, yang namanya di pantai, yang namanya di laut ya kan. Karena jangan sampai amit-amit gitu ya. Karena sering kali nih kalau misalnya udah liburan sekolah atau itu kan kita libur macam-macam ya, ada ke pantai, kemanapun ya, tapi yang paling utama adalah keselamatan kita, keselamatan diri kita sendiri. Jangan sampai healing ya kitanya yang kegulung gitu kan, kegulung ombak. Nah, ini yang penting juga untuk teman-teman ketahui nih, ketika kita ke pantai, kita mesti siap-siap ya kan. Jangan sampai kita sendiri yang kelelep nih kan, kelelep nih. Enak gak kelelep? Ya nggak enak lah. Masa kita doang yang kelelep ya kan. Waduh, nggak enak Mister kalau kelelep, ya emang nggak enak. Mana ada sih yang enak kelelep? Nggak enak lah kelelep. Nah, maka dari itu, teman-teman ya, supaya kita nggak tenggelam gitu, kita berarti mesti harus ngapain, kan gitu. Apa yang harus kita lakukan nih supaya kita nggak tenggelam? Nah, artinya teman-teman mesti bisa, nih dia, ya mesti bisa berenang, bener nggak? Iya dong. Ya karena percuma nih kita bisa menikmatin suasana seru dan menyenangkan pantai gitu ya. Tapi kita nggak bisa berenang. Ya otomatis ngerepotin orang banyak gitu ya, ngerepotin apa namanya, satu kelompok kita tuh, terus ada guide-nya kan gitu ya, yang memang siap sedia gitu menolong kita. Tapi kan diri kita juga harus punya kemampuan dasar ini supaya kita nggak tenggelam. Jangan sampai gaya kita udah maksimal healing tapi tenggelam, kan nggak lucu ya, amit-amit gitu ya teman-teman. Maka kita harus hati-hati dan kita harus punya keterampilan ini, keterampilan berenang ya. Nah, kalau berenang, kalau ini gayanya apa nih? Gaya bebas atau gaya kupu-kupu atau gaya dada? Ya, buat teman-teman yang bisa berenang pasti bisa.
minimal ya gaya kodok ya, atau gaya batu. Tunggu, gaya batu. Tenggelam. Nah ini kan yang kita lakukan kalau berenang. Dan begini juga nggak sih kalau teman-teman lagi belajar? Nih, ya kan? Belajar gitu nggak teman-teman? Atau ini, belajar gini nggak? Tuh, atau satu lagi, biar lengkap Mister. Ya, belajar kita begini kan. Nah, loh. Nih semua Mister keluarin nih kartunya. Begini gak teman-teman? Ketika belajar. Kita belajar iya gitu kan, karena emang kita adalah siswa, kerjaan kita adalah belajar gitu. Tugas kita adalah belajar. Namun dari belajar tadi, hubungannya sama pantai apa Mister? Hubungannya sama pantai itu adalah ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang dimana ada air gitu kan, kita harus punya keterampilan minimal bisa berenang. Begitu juga dengan belajar maksudnya. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan pendidikan, otomatis teman-teman harus punya yang namanya gaya dalam belajar, supaya healingnya udah punya gaya yang maksimal, terus nggak mati gaya juga ketika learning, ya kan? Healing dan learning dua-duanya penting, betul nggak? Betul loh. Tapi yang lebih penting lagi, belajarnya di mana? Belajar supaya learning jadi lebih asik, jadi lebih menyenangkan. Nah, itu yang paling penting yang harus teman-teman kuasai, yang harus teman-teman pelajarin. Nah, yang kita lakukan selama ini, ya, yang kita lakukan selama semuanya kita udah tahu kondisi sekarang kayak gimana gitu kan. Kedepannya seperti apa nih Mister? Ini kondisinya sekarang nih kayak gini nih. Kondisi kedepannya kayak gimana dan apa yang harus kita siapkan? Yang harus teman-teman siapkan dari sekarang itu adalah ini dia. Ya, yang teman-teman harus siapkan dari sekarang adalah ini, gaya belajar. Kayak berenang tadi. Kalau kita udah menguasai yang namanya teknik berenang, bagaimana caranya berenang, itu akan lebih mudah, gitu kan. Kita menguasai air, ya walaupun tetap kita mesti hati-hati ya. Dan ketika kita minimal bisa berenang, itu bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Begitu juga dengan belajar. Kalau kita punya gayanya, belajar yang kita pelajarin, otomatis kita akan lebih mudah, gitu kan. Kita akan lebih mudah untuk ngapain? Untuk belajar tentunya. Mau ngapain lagi? Emang tugas kita ngapain sih teman-teman selain belajar? Nah, itulah teman-teman kenapa pentingnya di kondisi yang saat ini, di kondisi pandemik, teman-teman juga ikutan terdampak gitu kan, belajar melalui online, melalui daring. Kalau sekarang mungkin udah setengah-setengah ya, ada yang hybrid juga. Tapi yang baru UTS, baru UAS, gimana perasaannya setelah UAS? Agak tenang ya, teman, nilainya nih yang kita juga khawatir kan, wah gimana nilai aku nih. Terus yang ngerasa nggak maksimal belajarnya ketika online. Nah inilah jawabannya, teman-teman harus menguasai juga yang namanya gaya belajar. Karena gaya belajar itu adalah gaya kita, gaya seseorang untuk menyerap informasi yang ada di luar, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa sebelum belajar, teman-teman harus pastikan sudah tahu gaya belajar ini. Supaya belajarnya asik, belajarnya asik, belajarnya menyenangkan. Sampai belibet Mister ngomongnya ya. Karena saking semangatnya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu yang bisa Mister sampaikan di sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Selamat belajar, selamat healing, tapi jangan lupa learningnya juga dong. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan dadah!